yang lebih mahal daripada duit itu sendiri gitu. Waktu sama pengalaman. Nah, jadi I see. gimana caranya dapat pengalamannya dengan cara ditukar sama waktunya. Nah, gitu. Nah, karena kan pengalaman tiap orang beda-beda nih. Pengalaman lu apa, pengalaman gue apa gitu. Tapi yang bikin kita value-nya bertambah itu adalah kalau misalnya kita udah tuker waktunya kita dapat knowledge yang gak orang lain dapat, cuman kita dapat, value-nya kita yang nambah, bukan orang lain yang nambah. Halo pemirsa, kembali lagi di Banyak Kata bersama dengan Nate. Enggak ya, bercanda. Tapi di episode Banyak Kata hari ini tetap ditemenin sama gua Nate, gua Binusian, jurusan DKV Media. Dan seperti biasa di Banyak Kata gua nggak pernah sendirian. Kenapa tadi gua opening agak kayak news anchor dikit? Karena hari ini gue ditemenin sama another family dari Binusian juga. Dan juga sekarang jadi presenter di CNBC. Gue lagi kedatangan sama Kak Daniel Wiguna. Halo Kak. Halo, apa kabar? Ya sama. Bawaannya sama kan, iya, soalnya bener. biasa bawa basa-basinya acara, pertama bawa berita, iya. apa kabar dulu ya? Kabar sehat gitu ya. Iya, sehat. Tapi gini ya rasanya ditanyain itu. Oh biasanya soalnya gue yang nanyain iya, gitu. Sekarang gue ditanyain. Kak Daniel yang nanyain ya di CNBC. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya sekarang selain kerja di CNBC, siaran dari Senin sampai Jumat, ngajar juga sekali-sekali, kan juga kondisinya sekarang masih PPKM gitu ya. Jadi harus ngajarnya itu online gitu lah ya, nggak tatap muka tapi lewat Zoom meeting dan lain sebagainya. Lewat websitenya Binus. Oh iya, Kak Daniel dosen Binus juga ya? Iya. Dosen jurusan apa sih kok? Markom, dosen Markom. jurusan Markom. Jadi sejalan nih, kuliahnya apa, kerjanya apa, ngajarnya di mana gitu, semuanya sejalan. Jadi ya itulah satu hal yang perlu gue syukurin. Terus selain itu gue juga ngerjain project-project di luar, project-project lain ya, terkait dengan project keuangan gitu ya, kemudian project branding dan macam-macam lah gitu. Kalau di Makassar kemarin sama teman-teman, karena gue suka olahraga gitu, gue bikinnya gym sama teman-teman. Kalau di Jakarta karena gue suka makan makanan sehat, bikinlah satu kayak apa sih ya, yang model-model kayak salad stop gitu gitu. Tapi kan menunya kita bedain dikit gitu, tapi yang jelas kita jualan makanan sehat, healthy food gitu. Catering atau mungkin mau pesan satuan juga bisa. Nah, jadi ya di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah waktu yang kosong ini, apa yang bisa kita diisilah gitu. Karena kan yang paling mahal tuh sebenarnya yang gue pelajarin selama ini, apalagi setelah gue masuk di CNBC kan ngomongnya ekonomi, duit mulu ya. Tapi ternyata ada yang lebih mahal daripada duit itu sendiri gitu. Waktu sama pengalaman. Nah, jadi gimana caranya dapat pengalamannya dengan cara ditukar sama waktunya. Nah, gitu. Nah, karena kan pengalaman tiap orang beda-beda nih. Pengalaman lu apa, pengalaman gue apa gitu. Tapi yang bikin kita value-nya bertambah itu adalah kalau misalnya kita udah tuker waktunya kita dapat knowledge yang gak orang lain dapat, cuman kita dapat, value-nya kita yang nambah, bukan orang lain yang nambah. Nah, itu sih sebenarnya pemikirannya. Jadi sekarang lagi banyak side hustle juga, banyak sambil sibuk juga ngerjain jadi news anchor di CNBC dan jadi dosen juga ya. Iya, benar. Bisa tuh bagi waktunya, keren ya. Bisa ya, karena kan seminggu 7 hari, 5 hari udah buat siaran, Sabtu Minggu masih bisa dimanfaatin nih kayak sekarang kan. Nah, iya benar. Ketemu orang baru, ada pengalaman baru lagi gitu. Nah, itu yang menurut gue satu hal yang kasih kita added value gitu. Jadi bisa apa enggak ya tergantung niatnya gitu. Kalau niatnya emang udah ada, pasti bisa lah gitu. Karena kan kalau kita lihat dari teman-teman yang lain ya, dari kakak-kakak kelas yang lain, dari binusian yang lain kan banyak yang udah sukses juga ya, apalagi yang lagi hype di mana-mana ini yang tahun depan mau IPO. Nah, CEO-nya kan dulu lulusan sini ya. Nah, apa kabar dia gitu ya, sesibuk apa hidupnya sekarang sampai udah jadi CEO di salah satu e-commerce, tahun depan katanya mau IPO gitu. Jadi ya itu kenapa? Karena dia punya added value yang berbeda sama kita gitu. Berat ya, topik pembahasan hari ini agak heavy gitu ya. Soalnya emang gitu yang deh. Didatengin lagi heavy juga nih. Apa nih, berat badan atau apa nih maksudnya? Enggak, berat ilmu kan, kayak baik, udah baik, berpengalaman banget nih Iya, kayaknya. Siap. Nah, kan
Mungkin buat teman-teman di sini ada yang taunya cuman Ko Daniel dosen gitu ya. Tapi Ko Daniel ini juga mantan Binusian ya. Jurusan Markom juga. Binusian tuh nggak ada mantan loh. Dimarahin nama rektor lo ntar maksudnya alumni. Iya, alumni tahun berapa sih kok? Tahun, nah tadi di waktu ngetes tadi disuruh masukin nomor NIM. Ternyata gue masih ingat. Oh, masih ingat? 11.000, iya 11.000 gue. 11.000? Iya 2011 lulusnya, berarti masuknya itu 2007. Tapi sebenarnya gue masuknya 2006. Jadi gue ngulang setahun gitu. Nah jadi pindah jurusan. Mau nanya nggak nih? Nanya kenapa? dong. Nanya, kenapa? Ya. Karena gue lihat kayaknya pointer pertanyaannya udah mulai habis kan. Enggak, belum. Nggak, itu masalah gue kalau di CNBC kan ada pointer udah mau habis nih, tanya apa lagi nih. Oke, jadi 2011 tuh 2006 tuh gue masuknya di komputer akuntansi. Sekarang kan udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada. Jurusan komputer akuntansinya udah dilebur sama sistem informasi kan. Nah tapi 2006 itu masih ada tuh komputer akuntansi. Jadi belajar IT, belajar sistem, logistik apa semualah gitu ya. Kayak gado-gadonya jurusan manajemen sama IT itu semuanya masuk di sana. Ditambah dengan akuntansi, gila ribet banget. Nah terus gak kuat karena gue SMA-nya kan dari IPA gitu kan. Tiba-tiba disuruh belajar neraca gitu. Bingung, lu jurusan akuntansi ya? Jangan-jangan? Enggak, kan aku DKV. Oh DKV gitu. Gak ada ya, hitung-hitungan. Pokoknya ada lah ya satu makhluk itu namanya neraca gitu ya. Pembukuan. Jadi aktiva, pasiva yang kayak gitu-gitu, sebelah kiri, sebelah kanan harus seimbang. Gue pikir buset dah, ada orang 4 tahun bisa belajar kayak gini, hebat juga kayaknya ya, tapi gue nggak bisa gitu. Jadi akhirnya di selesai semester pertama gue memutuskan apa gue nggak coba cari jurusan lain gitu. Nah di 2006 pertengahan itu tiba-tiba ada promonya Binus itu ngeluarin jurusan Markom gitu, marketing komunikasi. Penjurusannya waktu itu cuma 2, PR sama broadcasting doang gitu. Jadi satu untuk kalau mau ke corporate ngambilnya ya udah PR, tapi kalau komunikasinya ngarahnya mau ke TV ya broadcasting gitu. Karena komunikasi kita itu kan nggak ada yang dikaitin sama politik ya, semuanya itu lebih ke bisnis ya, karena memang kan semangatnya Binus ke sana kan, bukan nggak mau banyak ke politik tapi lebih banyak jadi pengusaha, lebih banyak jadi entrepreneur. Maka waktu itu penjurusannya PR sama broadcasting. Nah, gue lihat boleh juga nih, karena dari beberapa orang yang gue tanyain dan gue juga lihat industrinya, industri komunikasi itu tiap tahun naik, growing gitu, nilainya itu naik. Kayak misalnya Binus sendiri kan juga ada pengembangan gitu ya, pengembangan dari sisi konten, nggak melulu cuman materi-materi dan lain sebagainya, dan nggak perlu lihat itu sih, kita lihat sendiri deh konten-konten digital. Nah itu kan semua materi-materi komunikasi kan, tiap tahun growing kan. Benar. Nah bayangin di tahun 2006-2007 itu belum ada yang ngelihat itu gitu. Tiba-tiba gue diinfoin nanti ini perkembangannya exactly like today gitu. Yang namanya podcast ini 2007 mana ada yang kebayang gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba lu jadi ini pembawa acaranya gitu kan, bingung kan ya. Jadi nah inilah yang gue lihat di tahun 2007 itu, dan gue pengen ada di sana. Gue pengen kalau bisa jadi ahli gitu di bidang itu. Nah gimana caranya? Ya gue nggak tahu, karena pengajarnya aja jumlahnya sedikit. Nah kalau kita, kenapa sedikit ya, jadi ini gue sekalian sharing aja. Jurusan komunikasi di Indonesia itu ya, yang levelnya udah profesor tuh kan setara jenderal ya, jenderal bintang 1, bintang 2, itu jumlahnya nggak sampai 100 men. Itu pun yang meninggal juga udah kehitung. Bandingin sama jurusan-jurusan lain yang profesornya udah ada ratusan gitu. Nah artinya apa? Ilmunya emang masih jarang yang ngerti. Nah lu mau belajar dari mana kalau nggak dari kampus? Gitu ya, udah akhirnya udah kuliah aja. Gue percaya jurusan ini bisa mengantarkan gue bisa ngembangin passion gue gitu. Akhirnya ketemu sama orang-orang yang emang ahli di bidang itu gitu. Nah belajarlah di sana. Waktu itu gue ketemu sama almarhum Pak Damas ya, dulu beliau pemimpin di TVRI. Ketemu sama Pak Doni De Keyser yang sekarang di Berita 1. Ketemu sama Mbak Retno Pinasti, waduh macam-macam. Ketemu sama Pak siapa tuh yang di VOA sekarang, pernah juga sih dipanggil datang ke sini ngobrol ya. Wah macam-macam lah, ketemu sama teman macam-macam. Akhirnya itu bikin gue semakin bersemangat kan. Tapi pertanyaannya cuma satu nih, apakah kalau gue kuliah di Binus jurusannya ini itu bisa mengantarkan gue masuk ke
ke TV beneran gitu. Muncul di layar TV, bisa jadi anchor beneran. Itu juga gue nggak tahu gimana caranya karena ya namanya rezeki itu kan dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tapi gue cuman yakin aja, gue jalanin aja. Yang penting jalurnya udah bener kan, kampusnya udah bener, jalurnya udah bener, sisa yakinnya kita aja deh milih jalannya yang mana gitu. Nah akhirnya ketemu sama orang-orang yang tepat, dapat panggilan akhirnya di CNBC gitu. Nah kepanggil di CNBC ya udah jadilah kayak sekarang nambah-nambah mulu gitu kerjanya jadinya kurang lebih gitu. Jadi dari awalnya nggak kebayang ya sebenarnya. Nggak kebayang sama sekali. Dan apa yang kita kayak ini gue ulangin sekali lagi, apa yang kita lakukan sekarang ini ternyata emang udah di forecasting gitu dari 10 tahun yang lalu gitu. Berarti kira-kira udah ada forecasting belum nih 10 tahun ke depan nanti media jadi kayak gimana gitu? Iya, karena video nggak jauh-jauh dari video, dari integrasi kan kayak Binus TV juga di Binus ini kan juga itu bagian dari integrasi kita gitu kan ya, antara handphone dan media akhirnya jadilah streaming gitu kan. Dan gue bangga banget waktu itu jadi bagian dari Binus TV, jadi angkatan yang juga angkatan awal gitu ya, jadi lumayan berkontribusi untuk membangun. Jadi gue paham juga gimana membangun industrinya seperti apa gitu. Nah dan bangganya itu adalah karena kita TV kampus streaming pertama gitu, not even industri yang bikin TV streaming ya, nggak ada corporate itu, nggak ada yang bikin TV streaming di Indonesia waktu itu. Muncullah Binus TV dengan streamingnya dan akhirnya ditiru di kampus mana-mana. Nah efeknya apakah cuma ke Binus TV? Enggak, ternyata efeknya ke seluruh nama besarnya Binus gitu, terkenal pokoknya. Kalau jadi gue waktu itu kan lulus dan pas gue interview itu user gue yang interview gue di CNBC itu tahu gitu, oh Binus TV ya tahu gitu. Gue juga pernah di TV Polri pernah. Jadi waktu gue ngobrol sama user di sana, kapten siapa gue lupa namanya. Pokoknya pas gue bilang ya dulu saya pernah di Binus TV, dia juga tahu gitu. Jadi ya terkenal lah akhirnya nama Binus di mana-mana gitu karena itu ya. Jadi bangga juga sih di sana sebagai Binusian ya, bukan mantan Binusian. Oh iya, nggak ada kata mantan Binusian ya, kita always Binusian family. Kecuali lu di DO man. Kecuali kita nyontek terus di drop out. Di DO ya, amit-amit. Nah dulu angkatannya Kodania udah ada peraturan itu belum nyontek DO? Ya itu gue yang bantu viralin juga waktu itu pertama kali, dan itu exactly tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 itu muncullah aturan kalau nyontek itu dapat 3 kali, nggak langsung di DO sih. Gitu kalau ya. Dulu nggak langsung 3 kali awalnya, terus akhirnya peraturan 3 kalinya dihapus. Dan itu yang bawa SK-nya ke rektor itu gue gitu. Prof ini SK-nya ditanda tangan, besoknya efektif. Langsung kita bikin materi promosi dan setelah ujian langsung lah tuh berapa tuh ya, 11 kalau nggak salah awalnya. 11 mahasiswa dan mahasiswi itu di DO gitu. Sekarang sudah lebih dari 70 Binusian. Itu rektor kalau lagi ujian lebih dari 70 ya? Iya kayaknya. Iya. Itu kalau setiap ujian jangan ya. sampai masuk aja lah bro gitu. Iya, dapat D ngulang bodo amat man. Tapi jangan sampai DO, itu konyol banget sih. Iya, soalnya sekarang setiap sebelum ujian ada suara rektor berkumandang. Oh iya. Menyebutkan aturan itu. Gimana ya ngomongnya? Aduh gua lupa lagi. Ngomongnya kurang lebih gini, menyontek adalah hal yang tidak terpuji gitu-gitulah. Tapi dengan adanya rektor yang sekarang. Terus lu bangga gak tuh dengerin? Gue dengernya bangga, tapi ada suka lost focus sih. Oh gitu. Kayak lupa aja gitu materi yang gue pelajarin sebelumnya apa. Ini kebalik ya gue jadi. Oke. Tadi kan lo sempet ikut Binus TV juga ya. Sebagai salah satu pencetus Binus TV lah ya, founding father lah ya. Enggak juga sih, karena yang lebih founding father masih ada lagi ya, di atas masih atas ada ya. Di atas gitu. Tapi gue masuk di angkatan awal, batch 1, batch 2 ya, gue masuknya di sana. Waktu itu masih yang dirikan itu Pak Doni De Keyser yang tadi gue bilang sekarang ada di Berita 1, dan juga yang bangun Communicasting Academy gitu. Jadi kalau lu pengen sertifikasi nih ya sebagai MC, nah datangnya ke beliau gitu. Jadi ada certified apa gitu, kurang lebih gitu. Karena kan ya sertifikasi itu kayak pengakuan dari luar lah, bukan cuman dari kampus saja, kurang lebih gitulah. Oke, nah tadi lo ikut Binus TV, ada nggak sih benefit yang lo dapat waktu lo ikut Binus TV itu? Mungkin ilmu yang dikasih di Binus TV yang gak lo dapetin di kampus biasa? Banyak. Jadi gue dapat kayak semacam early bird, kayak kalau kita beli tiket dapatnya di luan gitu ya. Kalau gue gara-gara luangkan waktu di ekskul ya,
bukan ekskul ya, emang anak SMA. UKM. Di UKM Iya, ya. UKM. Jadi kalau kita ke UKM di Binus TV itu sama kayak UKM sama kok sama UKM yang lain gitu. Kelebihannya dapat early bird-nya itu aja sih, kayak pengalaman yang lebih dulu gitu. Jadi waktu gua ngetes di TV yang benerannya itu udah terbiasa. Udah ada bocoran dikit lah ya. Udah ada lah, udah tahu lah, oh dunia TV itu kayak gini, cuman lebih canggih dikit gitu ya, otomatis lah beda equipment yang dipakai di industri itu, karena kan udah tailor made sama mereka. Yang dipakai di kampus mungkin nggak secanggih gitu, karena ya memang itu aja udah cukup itu udah cukup banget gitu, kurang lebih gitu sih. Sekarang kok Daniel masih suka keep in touch sama anak-anak Binus TV baru nggak? Masih ya? Masih. Kadang-kadang masih kontekan di Instagram gitu. Kadang-kadang kan juga kayak dipanggil buat sharing bareng mereka, dan senengnya itu adalah makin hari jumlahnya makin banyak, makin bertambah, bukan makin menurun kan. Nah itu anak ekonomi pasti seneng banget. Ada yang namanya growth gitu ya, pertumbuhan. Nah itu yang bagus sebenarnya. Gitu. Gue yakin di UKM lain juga kayak gitulah ya. Iya, sama betul. kayak di jumlah mahasiswa yang masuk juga ya semakin semoga makin banyak gitu semakin ya. Alhamdulillah. Banyak. Nah, tadi selain Ko Daniel di Binus TV, terus Binusian juga kan akhirnya jadi ngajar ya, jadi dosen nih di Binus gitu kan. Dan sekarang ngajarnya online. Apa sih struggle jadi dosen online tuh? Waduh, gimana ya? Jadi sebelum pandemi kan Binus juga memang sudah siap dengan amunisi Binus online learningnya dia kan. Jadi udah lumayan terbiasa. Cuman kalau di Binus online itu pakai platform sendiri ya, pakai gue lupa namanya apa, agak rumit sih namanya. Pokoknya pakai Webex kalau nggak salah, Webex atau apa gitu gue lupa. Jadi punya platform sendiri yang beda, agak ribet sih ya. Agak ribet di sana karena dia itu udah integrasi. Bayangin ini belum ada Zoom loh, belum ada Zoom. Waktu itu cuma ada Skype, dan Skype juga jarang banget dipakai, nggak laku gitu kan. Skype nggak laku. Iya, Zoom yang dipakai. Lu bayangin nggak kayak kalau ini guyon teman gue ini, jeda nih 1 menit. Oh ya, nggak apa-apa. Guyon teman gue nih, dia bilang kita Skype yuk ntar malam, tapi yang dikirimin link Zoom. Mohon maaf. Ya itu kata teman gue, dan itu terjadi men. Nah jadi bayangin belum ada itu, belum ada Zoom, Skype juga orang jarang banget pakainya itu, dan Binus udah siap dengan itu. Nah dan gue juga waktu itu ngajar di Binus online. Jadi ketika pandemi dan orang pada pakai Zoom dan lain sebagainya, kita udah terbiasa. Udah biasa. Sekarang masalahnya adalah daerah lu di mana dapat internet apa enggak. Udah itu aja masalahnya. Berarti lebih banyak masalah ke murid ya sebenarnya. Iya, ada benernya juga sih ya. Gue nggak mau nyalahin muridnya gitu ya. Karena mahasiswa-mahasiswi kita itu kalau di universitas swasta itu adalah bagian dari pelanggan. Dan pelanggan tidak pernah salah. Klien ya. Iya, kurang lebih begitu ya. Jadi gimana ya, ini masalah disiplin aja gitu ya. Kayak misalnya nyalain kameranya gak dinyalain gitu, jangan ada yang tidur ya, semua merespon ya, gak merespon gitu. Tapi ya udahlah, yang penting kan kita kasih tugas, kita deliver materi apa, dan nanti kita tes kalau mereka nilainya bagus dan lain sebagainya. Ya udah gitu, jobs done. Nah cuman permasalahannya adalah KPI-nya gimana gitu. Apakah mereka bisa catching up atau enggak? Kalau yang gue lihat selama ini sih, nah ini ya bedanya ya. Kalau mahasiswanya atau mahasiswinya ini kuliah dengan bayar sendiri ya, itu pasti nilai mereka lebih tinggi daripada yang dibayarin. Gitu. Nah ini yang fenomena yang lo lihat ya, yang terjadi. Dan berkali-kali, ini bukan cuma 1 semester loh, 2-3 semester kayak gitu. Di Binus Online Learning juga kayak gitu. Kalau nilainya tinggi nih, pas gue baca jawabannya, waduh gila, ini jawabannya logis banget nih, pintar. Gue ngobrol-ngobrol sama dia pasti bilang, iya ini saya bayar sendiri, saya sambil kerja di sini, bla bla bla. Nah tapi kalau dia dibayarin ya, entah sama maknya atau siapa gitu yang bayarin, pasti beda lah, jawabannya beda. Habis itu penjabarannya kurang, logikanya kurang. Bukan berarti mereka bego ya, mungkin cuman mereka itu butuh arahan lebih banyak aja. Karena kan yang udah kerja ini pasti ya kayak gue bilang, added value-nya lebih banyak dari kantor mereka kan. Yang belum kerja dan belum bayar sendiri ini masih butuh waktu lebih banyak diarahin aja. Nah pada akhirnya outputnya bisa sama nggak? Bisa gitu, bisa sama. Ya asal
lebih banyak diarahin mahasiswanya ini yang belum yang added value-nya kita bilang masih nggak sebanyak yang udah kerja aja. Butuh guidance lebih iya, butuh guidance lebih, dan untuk itulah mereka membayar kan. Makanya gue bilang tadi pelanggan nggak pernah salah men. Kayaknya gue tahu kenapa nilai gue jelek deh. Iya, karena masih dibayarin orang tua. Waduh, nggak apa-apa ya. Nah justru itu, waduh ini kata-katanya rektor, ini kata-katanya Prof Har. Harusnya justru ya yang dibayarin ini itu harusnya sebenarnya lebih banyak gitu, lebih hasilnya giat. Dan lebih giat. Kenapa? Karena kalau di dunia bisnis kan ada yang namanya investor kan. Investor tuh pengen ngelihat hasil kan. Kalau misalnya investornya ini nggak lihat hasil, pendanaannya dicabut. Nah lu mungkin mesti pikir-pikir ke arah sono men. Iya benar. Gimana kalau semester depan bokap gue nggak bayarin gue nih ya? Kayaknya gue harus mulai lebih giat gitu. Betul-betul, gue harus menganggap bokap nyokap gue sebagai investor ya. Iya, investor di elu kan. Gitu. Bener, nge-invest duitnya buat kita. Iya benar. Ya teman-teman Binusian, belajar yang baik, belajar yang giat ya. Gue pengen nanya deh, gue kepo. Ko Daniel ini tuh biasa dikenal sebagai dosen yang gimana sih sama murid-murid? Gue nggak tahu ya. Kalau dari sisi murid-murid, tapi gue melihat diri gue sendiri. Gue mulai dari diri gue sendiri nih. Gue melihat gue orang yang harus tegas gitu, karena harus bisa ngebedain yang tugas kampus ya sama yang di luar itu. Kenapa? Karena kan umur gue itu nggak jauh beda dengan mahasiswi gue ya. Iya, ya nggak salah sih, masih muda banget gitu kelihatannya. Ya pengennya sih kayak gitu ya. Pokoknya beda lah sama rekan-rekan dosen yang lain yang juga udah hebat-hebat, yang doktor, profesor gitu ya. Kan mereka bukan margin sih, jarak umurnya gitu ya, jarak umurnya antara mahasiswa sama mereka itu udah cukup jauh. Sedangkan gue belum cukup jauh gitu. Jadi gue harus lebih bisa menempatkan diri. Kalau memang tugas di kelas, di kampus itu ya udah gue harus sebagai dosen. Tapi kalau di luar daripada itu ya gue bisa sebagai teman. Nah sebagai satu contohnya, gue sekarang bahkan ngerjain satu project sama mantan mahasiswi gue dulu gitu. Project keuangan gitu, kita sama-sama godok gitu. Nah cuannya juga nanti bagi sama-sama, tapi kan itu ranahnya udah profesional gitu. Tapi ya itu tugas adalah tugas gitu ya. Kalau misalnya kita lagi bercanda ya udah bercanda aja gitu. Tapi tetap sama kalau ujian, tesis gitu ya. Nah ini yang gue pernah dengar teman-teman yang udah pernah gue uji skripsinya gitu bilang gue jadi salah satu penguji yang cukup galak gitu. Nah gue bingung kenapa? Karena kan yang gue tanya itu adalah apa yang ada di tulisan mereka aja kan. Kalau nggak bisa jawab ya berarti nggak belajar gitu. Disitulah mereka kadang banyak yang jatuh gitu nilainya, dan mereka bilang, waduh ini galak nih, yang ini galak nih, parah nih, yang ini kayak come on man. Lu mungkin kurang baca laporan lu aja. Masa bikin sendiri kok nggak tahu isinya gitu kan. Gitu. Bela diri. Nggak apa. On your side kok. Jadi soalnya ini ada penilaian khusus bro. Maksudnya tanggung jawab dosen penguji itu kalau lu lulusin orang yang nggak layak lulus, nanti mereka bakal nanya lu. Nah ini kejadian juga nih. Banyak teman-teman gue ya, jadi kan mahasiswanya gue lulusin ya. Bagaimanapun ya oke lah, pada akhirnya dengan berat hati, dengan susah payah dia harus lulus gitu. Udah lulus padahal sebenarnya masih harus ngulang lagi. Cuman ya gimana ya, berdasarkan pertimbangan dosen-dosen yang lain akhirnya dia lulus gitu. Dan ini bukan cuma satu mahasiswa doang. Tiba-tiba dia kerja di kantornya temen gue. Kebayang gak lu? Kalau jadi gue, lu bakal kepikiran apa? Ini kalau anaknya kenapa-napa gue tanggung jawabnya gimana gitu. Benar. Nah jadi itu yang kejadian gitu. Dia kerja di kantor teman gue. Waktu interview ya, jadi ini sebelum dia diterima. Ketika interview dia ngelihat CV-nya kan. Dia ngelihat CV-nya, oh lulusannya BINUS nih gitu, Markom. Langsung lah dia nge-WA, langsung nelpon. Dan lu kenal sama si ini nggak? Oh iya dia dulu mahasiswi gue. Yang IG-nya ini, ya gue inget gitu. Jadi udah, kenapa dia? Oh iya anaknya kok agak begini ya gitu, agak begini ya gitu. Oh iya emang dimaklumin aja dan lalalala gitu. Dia cuman butuh pengarahan bla bla bla. Akhirnya diterima tapi dengan syarat juga di sana. Tapi apakah bisa kerja? Bisa gitu. Untungnya anaknya ini nggak macem-macem gitu, karena kan ada apa-apa kok bukan nyari bokap nyokap dia. Nyarinya ke gue. Nyarinya yang mempertanggungjawabkan gitu. Dan ada juga beberapa mahasiswa yang lulus yang waktu itu kerjanya di
telekomunikasi, salah satu perusahaan telekomunikasi ya, yang gua nggak mau sebutin brandnya apa. Itu dia bikin satu riset yang menguntungkan perusahaan itu, gitu. Nah, pembimbingnya gue pada saat itu. Nah, tapi ketika dia kerja di sana dan dia ngeriset itu, ada satu karena kuantitatif kan, ngitung-ngitung kan, variabelnya salah men. Gitu. Nah, dan dia bilang sama bosnya, ini berdasarkan penelitian saya yang dulu saya bikinnya sama dosen saya. Nah, lu jadi gue mikirnya apa? Kenapa nama gue dibawa ya? Kenapa gue gitu? Kenapa gue? Nah, akhirnya datang ke gue lagi ngobrol, udah dibenerin, selesai masalahnya. Nah, itu ngefek, itulah efeknya. Makanya gue kalau memang mahasiswa atau mahasiswinya itu nggak layak untuk lolos, pasti gue gagalin gitu. Karena gak mau ada backfire-nya itu. Ini kan bukan masalah lu kerjain tugas selesai, bukan. Ini skripsi men, karya ilmiah itu beda gitu, dan itu akan dilihat oleh banyak orang juga. Nah, itu ada backfire-nya lah. Makanya di sana gua agak tegas. Gitu. Banyak ya ternyata tanggung jawab seorang dosen itu gede banget ya. Iya, lumayan banyak ya. Maksudnya terlebih ketika lu harus gimana ya? Lu harus berada atau memposisikan diri kurang lebih, karena umurnya nggak jauh beda kan, gitu kan. Jadi gimana ya, kadang kan beratnya itu adalah membedakan nih temen atau lagi jadi temen atau lagi jadi mahasiswa atau apa gitu. Nanti kan biasalah di belakang biasa itu jadi gosip gini atau gitu, atau dikatain ini dikatain, ya udahlah. Dan ternyata ketika gue di CNBC yang kayak gitu jadi semakin banyak komen-komen haters di YouTube gitu. Ada yang bilang pecat aja ini anchornya apa kayak gitu. Itu biasa terjadi, tapi ya udahlah gitu ya, namanya netizen ya. Ada yang ya nggak bisa disalahin lagi kan. Kalau tadi kan kehidupan seorang dosen kayak gitulah kurang lebih di balik layar ya. Kalau kehidupan jadi seorang news anchor gimana sih di balik layar? Di balik layar dari news anchor itu sendiri, menurut gue itu privilege sih. Gimana ya, kayak bayangin ya, awalnya berat ya karena TV-nya ekonomi. Gue nggak mau bilang ekonomi itu lebih eksklusif daripada desk berita lainnya, enggak. Tapi awalnya itu mematikan men, kayak TV-nya ekonomi. Lu bayangin waktu lu interview yang ditanya dan lu tahu nggak PDB-nya Indonesia sekarang berapa? Berapa ya? 3 kali ya bu? Nggak tahu PDB gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi. Nanyanya kayak gitu. Jadi gua dari nggak tahu apa-apa sampai sekarang bisa bawa acara ekonomi itu berat. 1 tahun pertama gua mau muntah-muntah baca laporan yang tebelnya segini-segini. Nah, tapi ya udah itu doang gitu. Mematikannya itu di sana 1 tahun, 1 tahun setengah di awal. Masuk tahun kedua, tahun ketiga udah enak banget gitu, udah lumayan enak, gue udah bisa catching up. Kalau disuruh bikin riset sejam 2 jam udah bisa jadi gitu, karena kan di CNBC itu kita disuruh riset sendiri, presentasi sendiri gitu. Kebayang nggak materinya? Nanya dari sendiri, lu, jawab sendiri. Iya kurang lebih gitu. Jadi lu kayak presentasi skripsi lah. Ingat kan ya nanti kalau lu udah sidang kebetulan belum ya. Nanti kalau lu sidang kayak gitu ya, lu cuman disuruh bikin 5 slide yang isinya adalah materi yang lu pahami gitu, which is waktu gua di CNBC ini materinya kurang gua pahami tapi harus paham karena harus dipresentasiin di 4-5 slide gitu ya, dan itu risetnya segini-segini tebelnya, lu harus cari data yang mana yang paling valid, dan itu cuman punya waktu sejam 2 jam buat selesaikan riset yang segitu buat kita presentasiin. Nah, itu tahun pertama, tahun kedua paling bikin gue muntah-muntah. Tapi masuk akhir tahun kedua, tahun ketiga udah enak sekarang. Makanya gue bisa bilang ini privilege. Kenapa? Karena dengan belajar riset yang sebejibun itu ya, segede-gede gaban itu kan risetnya sama di mana-mana ya gitu. Jadi mau riset ekonomi itu di mana-mana semuanya sama gitu. Jadi intinya gue kalau mau ketemu sama orang-orang yang ada di bidang ekonomi dari negara mana aja asal bisa bahasa Inggris itu enak gitu. Jadi itu memberikan gua akses untuk ketemu sama orang-orang penting gitu ya, mulai dari yang penting sampai yang nggak penting gitu ya. Jadi itu gua confidence gitu buat ngobrol sama mereka. Habis itu privilege-nya lagi adalah ke kantor itu kita siaran, riset, siapin materi, siaran, habis itu udah kita bisa melakukan yang lainnya lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Itulah sebenarnya hidup kalau jadi anchornya CNBC ya. Sama anchor TV yang lain mungkin beda, tapi kalau di kita itu lebih banyak di riset. Tapi karena riset itu dan kita belajar, ini kasih kita akses ketemu sama orang-orang yang
gue nggak kebayang gue bisa ketemu sebelumnya CTO lah, CEO, COO, apa ya, C-level lah semuanya rata-rata gitu ya. Ketemu sama menteri-menteri, ketemu sama pimpinan-pimpinan perbankan gitu ya, BUMN, BUMD apapun itu ya, you name it. Tapi kita punya akses ke sana gitu. Dan kalau mau ngobrol sama mereka pun nggak kagok gitu, nggak takut karena gue udah tahu nih tentang lu tuh risetnya gini, angkanya di belakang gini. Jadi lu nggak bisa mempolitisasi itu gitu. Kita udah punya angkanya gitu. Oke, jadi kayak ya awalnya lo nggak ngerti apa-apa gitu ya, Nggak berarti ngerti waktu apa-apa, masuk. men. Iya, And iya, then iya. you fell in love with it setelah Iya, ngerjain. banget. Tapi sebelum itu emang gue udah mencintai angka ya. Gue nggak tahu kenapa gue suka, karena ini yang bikin gue kalau gue udah ngomong sama diri gue sendiri, gue kalau menjadi anchor, syukur-syukur gue jadi anchor, gue nggak mau jadi anchor politik deh kalau bisa gitu. Kalau bisa gue nggak mau. Kenapa? Karena gue nggak tahu, kadang-kadang kalau gue lihat itu politik itu kadang nggak pakai angka gitu, asal ngomong gitu kan ya. Tapi belakangan ini kan udah mulai ya ada angka ya, ada politikus-politikus yang udah pakai angka gitu, itu udah kece banget sih. Nah, gue emang dari awal tuh pengennya jadi anchornya ekonomi karena banyak angka di sana. Kalau angkanya banyak dan detail, lu nggak bisa bohong, men. Gitu. Jadi lu mau berpolitik nggak bisa. Ya kita lihat aja angkanya, hasil kerja lu selama ini apaan gitu kan. Nah, itu yang pertama bikin gue milihnya ke angka doang. Dan ini ekonomi dan pasar modal, men, gitu. Kayak lu mau cari duit, lu mau nabung dapat cuan dan lain sebagainya tuh dunianya tuh ada di sini gitu, di pasar modal itu, di ekonomi itu sendiri gitu. Jadi ya pertanyaannya adalah why don't people fall in love with that gitu, karena ya apa yang lu cari sebenarnya ada di sana sih gitu. Tapi kan ini tergantung ya kebutuhan orang, kebutuhan orang masing-masing itu apa gitu. Tapi ini mengajarkan gue banyak hal. Gue mengenal dunia itu ternyata dari ekonomi, ternyata dari menjadi jurnalis ekonomi. Beda ya, karena kan jangan berpikir dengan menjadi anchor ekonomi itu kita jadi analis ekonomi. Bukan. Kita itu cuman anchor, kita cuman pembawa acara yang added value-nya adalah tahu tentang perekonomian, tahu tentang pasar modal, tahu gimana trading saham, tahu gimana cari cuan, triknya ini gitu. Tapi pekerjaan utamanya apa ya? Kita tetap aja pembawa acara gitu. Oh, jadi lebih banyak fokus ke ngebawain hasil risetnya lah ya. Hasil riset lebih fokus ke sana. Karena kan memang kita harus lebih meyakinkan ya, namanya pembawa acara. Kalau nggak meyakinkan ya orang males juga gitu nonton. Karena ini soalnya hard news, beda kalau di entertainment gitu kan. Hard gitu news kan. ya, hard news banget ya, money kan soalnya. Iya. Ya banyak juga sih orang yang love the money doesn't love the numbers kan, cuman pengen duitnya aja gitu. Iya. But in the end they should love everything about it in behind. Nah kan selain angka nih, tadi kan lo juga bilang lo suka nge-gym ya. Pernah kepikiran gak sih pengen jadi anchor sports? Iya pernah, gue pernah kepikiran jadi anchor sport. Which is sekarang temen gue yang jadi anchor sportnya. Banyak sih teman-teman gue jadi anchor sport. Dulu kan gue pernah jadi salah satu elemen finalis gitu kan. Nah yang juara satu itu si Ivan, dia juga binusian loh. Iya, dia jurusan teknik industri. Terus dia lulus, dia sempat ngajar di ASO, Binus ASO, School of Engineering waktu itu. Nah sambillah dia di Trans 7 jadi pembawa acaranya Insert gitu. Mungkin nanti boleh dipanggil juga ke sini ya. Boleh banget ya. Gua kasih kontaknya lu panggil ke sini aja buat ngobrol-ngobrol tentang ini. Nah, jadi dia itu sekarang justru jadi pembawa acara itu MotoGP kadang-kadang, yang di Trans 7 yang sport apa gitu. Gua nggak gitu perhatiin sih. Tapi kalau gue ditanya mau nggak, ya mau, cuman gue kayaknya lebih ke pasar modal lah gitu. Kalau gue disuruh pilih, dan lu mau balik lagi nggak jadi pembawa berita dari Bursa Efek gitu. Dulu kan gue ditempatinnya di bursa kan, karena gue spesialisasinya emang market gitu, equity market. Jadi gue ditaruh di Bursa Efek. Nah, kalau disuruh pilih mau jadi sport apa Bursa Efek, gue tetap pilih Bursa Efek, man gitu. Jadi tapi ya gue kalau misalnya ini nggak ada, ditawarin ini ya boleh juga sih. Karena emang juga suka di situ ya. Emang passionnya juga di juga. sports. Emang sports yang paling Koden suka apa sih? Gue lebih suka ke ngarah freeletics gitu ya, calisthenics yang angkat-angkat badan, pull up, yang kayak gitu-gitu. Karena itu cepet banget bikin badan lu jadi, men. Iya, cepet kalau banget buat gue ya. Iya.
Badan gua kapan jadi ya? Iya. Kayak Coba pull up gitu ya, lebih banyak pull up, push up. Habis itu setahun lagi kita ketemu, udah jadi pasti. aku lebih banyak pull up diri dari ranjang Oh sih ya. gitu ya. Itu usahanya udah gede banget, effortnya udah gede banget gitu. Iya, oke. Nah, ada gak sih suka duka lo selama jadi news anchor ini? Selain Suka tadi yang dukanya, risetnya aduh, bikin mati ini itu. gue masih mencintai pekerjaan gue sebagai news anchor, dan riset itu efek samping buat gue, itu privilege. Habis itu dukanya apa? Dukanya adalah ketika gue harus melihat teman-teman baik gue itu pada resign gitu. Jadi itu Oh. ya maksudnya kan gue sama teman-teman gue di sana itu, ini jadi waktu itu CNBC kan waktu launching ya kita anchor pertama gitu. Gue sama teman-teman gue beberapa, tapi sekarang akhirnya beberapa udah pada resign ke tempat lain, resign karena mau fokus ke keluarga, resign kayak ya kan kita bangunnya rame-rame bareng-bareng nih men gitu kan. Tapi udah pada cabut, ya udah itu doang sih dukanya. Oh, Karena dukanya. sampai sekarang juga gue masih mencintai pekerjaan itu, suka banget. Oke, itu pekerjaan yang satu, suka dukanya itu ya. Kalau pekerjaan yang satunya lagi sebagai dosen. Sebagai dosen masih juga sampai sekarang sih. Mm-mm. Sukanya ketemu sama orang-orang baru, networking, network is power. Jadi ketemu sama banyak orang itu bikin gue nemu banyak inspirasi, belajar banyak hal dari orang-orang baru gitu. Dukanya ada di mana? Dukanya mungkin karena dosen itu nggak bisa resign loh. Mungkin gue bisa resign dari BINUS ya, masuk ke kampus lain, tapi nama gue di Ristek Dikti itu nggak bisa dihapus. Jadi makanya orang bilang kalau jadi dosen tuh pengabdian. Satu kali nama lu udah naik di Dikti gitu ya, terdaftar, udah ada kodenya, nggak bisa dihapus. Forever, itu selamanya ya? Gitu. Dan ketika negara minta lu ngajar, lu harus mau gitu. Sama kayak dokter, itu kan ada kan sumpah-sumpahnya masing-masing gitu. Nah, tapi kalau ditanya dukanya apa ya, gue juga suka juga sih jadi dosen ya. Dukanya mungkin ya kalau kalau dikasih kelas yang nggak terlalu banyak kali ya. Jadi kurang ketemu sama orang-orang gitu kan, orang-orang baru gitu, kurang lebih itu sih ya. Jadi opportunity untuk ketemu dengan networking baru gitu jadi lebih berkurang aja. Tapi ya selama ini gue menikmati, makanya masih dijalanin sampai sekarang. Tapi in the midst of kan lo siaran Senin sampai Minggu di TV. Nah enaknya TV ekonomi itu kalau pasar modal dan perbankan tutup kan motor ekonominya nggak gerak kan ya. Kita istirahat dulu, Sabtu Minggu happy weekend dulu gitu. Iya. Jadi gampang lah ya ngatur waktu sama gampang, iya. Ngajarnya masih enteng. Iya, yang kalau BINUS kan Sabtu juga kelas masih buka gitu kan. Jadi bisa gue alihin ke Sabtu gitu kalau dapat jadwalnya. Nah, itu dia sedihnya kalau kita minta Sabtu gak dikasih. Iya, gak dikasih kayak ya gitu. Ya udah gitu kan. Nggak jadi ketemu sama mahasiswa-mahasiswi baru. Ya. Itu sekalian ya kok ya? Sekalian apa? Sekalian scouting. Scouting apa tuh? Anak magang. Ya itu bener sih. Ya itu scouting anak magang bener. Beberapa mahasiswa-mahasiswi gue itu magangnya di CNBC juga loh. Gitu, dan mereka performanya juga bagus-bagus. Teman gue juga pada puas tuh. Gitu, bukan cuma dari jurusan Markom ya. Ada yang dari DKV loh. Dari DKV masuknya ke CNBC itu dimasukin ke divisi desainnya kita. Oh gitu. Kira ada kesempatan untuk aku masuk CNBC jadi anchor gitu, enggak? Oh bisa, ya bisa juga. Tes dulu, tes dulu, ada tesnya men. Oh iya, benar. Mungkin iseng-iseng berhadiah kali ya, boleh, dicobain aja boleh. kali ya. Iya. Masalahnya saya nggak tahu ekonomi sama sekali nih. Sama, saya juga nggak tahu ekonomi dari awal gitu ya. Nanti di sana baru diajarin gitu. Semuanya bisa dipelajarin kok. Semuanya bisa dipelajarin asalkan kita mau belajar ya kok ya. Iya. Dan lagi pula kan this is not rocket science. Ekonomi is not rocket science kan. Selama kamu ngerti mekanisme, sistem dan lain sebagainya, itu hal yang cukup mudah buat dipahami. Nah kan Ko Daniel nih punya jadwal yang lumayan packed ya kayaknya ya. Siaran, ngajar, belum lagi side hustlesnya. Biasanya kalau senggang ngapain sih? Senggang ya kayak gini. Ini bukannya termasuk masih kerja ya? Enggak sih, ini buat gue ini adalah waktu senggang gue, ada kosong berapa jam gitu, ya udah ngisi, kalau bisa ada dipanggil kemana, kalau bisa ngisi, kalau misalnya lagi jadwalnya tabrakan sama jadwal yang lain gitu ya nggak bisa, ya udah next time gitu. Tapi gue justru nggak tahu ya, mungkin dari kecil emang diajarin buat aktif gitu ya, buat produktif gitulah ya. Jadi ya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain kadang gue bingung juga gitu. Jadi kayak
terutama ketika pandemi kemarin gitu ya, jadwal siaran kita kan dikurangin gitu. Jadi kita lebih banyak di rumah, nggak boleh kemana-mana. Ya walaupun gue trading juga ya, gue trading di rumah. Tapi setelah trading, setelah jam 3 itu kan ngapain ya? Ya udah, ya Netflix udah kenonton semua juga gitu. Jadi kadang gue ambil market yang lain gitu. Jadi jam 8, jam 9 sampai jam 3 marketnya Indo. Nanti kalau udah jam 8 malam sampai pagi lagi jam 3 subuh kadang ya udah gue mainin market yang lain gitu kalau ada waktu. Tapi kalau udah capek ya udah gue tidur aja lah gitu. Buat ngisi waktu. I see. Oke, benar sih butuh waktu tidur juga ya. Semakin dewasa kita semakin menyadari bahwa tidur itu sangat penting. Bener banget. Jadi supaya Binusian nggak kayak kita ya ini bengkak-bengkak. Anak desain kan bengkak-bengkak juga. Iya, lumayan hitam lah ya, lumayan. Iya sama. Apalagi ya kalau jadi jurnalis ya itu tahun pertama yang gue bilang itu kadang gue begadang cuman buat riset aja sampai jam 1, jam 6 udah harus standby lagi gitu. Jadinya ya bengkak lah begini matanya. Iya. Di sanalah baru sadar ternyata tidur itu sangat penting, saudara-saudara. Ternyata tidur dan skincare itu sangat penting ya. Iya, waduh, promosi nih kayaknya. Nggak ada. Instagram lo ya endorse itu ya, produk-produk kecantikan ya. Oh, enggak. Lagi nggak ada sponsor nih. Kalau lu ada, lu boleh kirim gue lah ini supaya nggak tebel-tebel amat. Oh iya, boleh. Nanti itu behind the camera ya. Iya, baik. Nah, gue pengen ngajak lo main nih kok. Apa tuh? Namanya This or That. Jadi gue akan ngasih 2 kata. All you have to do is pick either one of them. Iya, this or that. This or that. Oke, yang pertama ya. Jadi dosen atau news anchor? Yang this, yang mana, yang that, yang mana nih? Just choose. Antara gitu. Jadi dosen atau jadi news anchor. Oh gitu. Gue sebenarnya nih kalau disuruh milih, gue mau pilih dua-duanya. Tapi kalau harus pilih salah satu, harus pilih salah satu. Gue pilih dosen. Pilih dosen. Kenapa? Jadi yang alasannya yang pertama, dosen tuh pengabdian men. Jadi ketika lu umur 70 gitu ya, 65 deh. Pensiun lah ya. Pernah nggak lu lihat ada orang jadi news anchor umurnya 65? Oh enggak juga sih, enggak tahu sih. Di luar negeri, not even di luar negeri, yang umurnya udah 65 itu biasa dia masuk TV karena dia udah super ahli banget. Oh. Gitu ya. Pokoknya kalau udah tua biasanya itu artinya dia udah ahli banget, makanya dia dijadiin di sana. Dilanjutin di sana. Tapi itu pun karirnya pasti nggak panjang-panjang amat gitu ya. Dan dia nggak mungkin jadi pembawa acaranya, nggak. Dia pasti jadi narasumber atau ahlinya. Di Indonesia lebih parah loh, coba aja lihat gitu ya. Maksudnya ya, pembawa acara yang umurnya udah 65 atau di atas 65 enggak. Nah, dosen itu pensiunnya umur 65 ya. Tapi kalau memang dia risetnya bagus, di atas 65 pun sampai mati pun dia akan tetap dipanggil ngajar dan disuruh meriset gitu. Apalagi kalau levelnya dia udah profesor. Yang kayak gue bilang tadi kan, profesor udah meninggal aja itu masih dihitung loh dia gitu jumlahnya. Nah, artinya memang inilah yang industri, bukan cuman industri ya. Inilah sebenarnya yang generasi lanjutan kita butuhkan gitu. Nggak ada news anchor nggak apa-apa gitu. Suatu hari ya mungkin. Tapi kalau nggak ada dosen, nah orang-orang mau baca riset, mau belajarnya nanti gimana gitu kan. Iya. Kita juga butuh orang yang ngarahin kita lah ya, kurang lebih. Tetap harus ada human touch-nya, kurang lebih kayak gitu. Keren banget kok Daniel, tepuk tangan dulu buat kok Daniel. Lanjut ya kok. Edukasi tentang saham atau edukasi tentang komunikasi? Saham. Lucu ya. Lucu padahal lo dosen komunikasi. Oh berarti nanti jadi dosen saham. Ada penjelasannya ini. Oh iya, boleh. Kenapa kayak gitu? Karena saham itu ya adalah bidang yang selama ini tidak terjamah komunikasi, men. Banyak orang nyangkut, banyak orang gagal, banyak orang rugi, ya. Banyak orang nggak ngerti apa-apa pada akhirnya terjerumus itu karena edukasi dan cara mengkomunikasikannya itu nggak bagus. Banyaklah akhirnya yang terjerumus gitu ya. Sedangkan komunikasi orang bisa belajar secara otodidak. Itu lebih nggak rocket science lagi men gitu. Lu bisa belajar sebenarnya. Cuman kalau lu mau jadi ahli banget ya lu harus melakukan riset dan lain sebagainya. Tapi ini masalah edukasi saham ya. Orang yang mau belajar kan itu juga langsung keluarin duit dan lain sebagainya, bisa langsung nyangkut, bisa langsung rugi, bisa langsung untung gede. Nah, kalau disalahgunakan itu bisa jadi alat buat menipu orang gitu kan. Sekarang kan banyak ya orang yang ketipu-ketipu. OJK juga akhirnya kayak waduh gimana nih gue nih gitu ya, untuk
menyelamatkan para sobat-sobat cuan ya, para binusian gitu juga ya, yang ingin mencari cuan gitu. Nah itu karena edukasi dan juga cara mengkomunikasikan sahamnya itu yang banyak yang salah. Jadi menurut gue sekarang yang lebih dibutuhin itu adalah edukasi tentang saham gitu ya, karena komunikasi ini udah banyak yang ngajarin gitu. Yang kurang itu ada di situ sekarang, yang saham itu sendiri. Oke, ini this or that terakhir ya, berhubung produsernya udah nge-time nih Iya, gitu lama-lama kan. diusir nih kita. Iya, lama-lama kita diusir. Iya, produsernya mirip kayak produser gua, suka ngusir ya. Kalau telat dan Terakhir ya, kripto atau saham? saham. Saham. Nah ini kan pasti lu nggak tahu ininya, edukasinya kenapa gitu kan. Nah makanya gue bilang edukasi saham itu lebih penting sekarang, walaupun edukasi komunikasi juga penting. Kripto sama saham, mendingan saham. Kenapa? Perusahaannya ada di Indo gitu ya, udah terregulasi, dilindungi sama regulator. Sedangkan kalau di kripto sendiri itu resikonya udah gede banget. Habis itu duitnya lu transfernya keluar nggak tahu kemana, hilang udah naik terbang, bisa terbang setinggi-tingginya, turun anjlok bisa seancur-ancurnya gitu. Kayak sempat kejadian kemarin kan? Iya banyak kan yang keangkat. Nah lebih amannya di mana? Di saham ya, di saham gitu ya, karena kita masih bisa pelajarin perusahaannya dan lain sebagainya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah gue nggak akan cerita banyak tentang itu pasti karena panjang lebar dan ntar lagi lo dilemparin sama prompter kayaknya. Iya bener. Jadi ya gue lebih pilihnya ke saham, itu lebih aman buat gue daripada kripto. Oke. Thank you banget ya, Ko Daniel hari ini udah mau udah mau join bareng Nate, mau ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman Binusian? Buat gue, buat teman-teman Binusian, gue cuman mau bilang kalau memang lu punya cita-cita gitu ya, dan kuliahnya di Binus ya, termasuk lu bro, itu apapun cita-cita lu tetap garap aja gitu ya, karena semuanya jalurnya udah bener, arahnya udah bener. Terakhir yang bikin cita-cita lu atau mimpi lu tuh jadi kenyataan itu cuman niatnya lu sendiri gitu. Jadi balik lagi nih, mau digarap apa enggak, sukses apa enggaknya itu balik ke tangan kalian masing-masing. Mantap, puji Tuhan, haleluya. Thank you banget Ko Daniel udah mau nemenin Nate di sini hari ini. Buat teman-teman Binusian yang lagi nonton juga, jangan lupa buat klik subscribe channel YouTube kita, dan kalau ada ide kira-kira harus ngobrolin apa lagi dan sama siapa, langsung komen aja di bawah. Jangan lupa juga buat follow Instagram di @binusuniversityofficial. Kalau gitu, gua Nate dan Ko Daniel pamit dulu. Sampai ketemu di banyak kata selanjutnya. Dadah.